Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini memang tidak ada kepastian. Tidak ada satu kepastian sama sekali dalam kita menjalani kehidupan ini. Maka termasuk hikmah, bagaimana dikatakan oleh ulama, kita senantiasa berhusnudzon terhadap semuanya, karena memang tidak ada kepastian. Hukum pasti itu tidak ada dalam kehidupan ini. Akan tetapi yang bisa kita amati, yang bisa kita lihat adalah tanda. Karena senantiasa Allah memberikan tanda-tanda akan dampak yang timbul setelahnya. Orang yang di akhirat kelak itu termasuk orang-orang yang bahagia. Tandanya dia ketika dalam kehidupan dunia ini senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang nanti di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang celaka, itu tandanya dalam kehidupan dunia ini senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu hanya tanda. Supaya kita dengan tanda itu bisa mengerti. Apabila kita termasuk golongan tanda-tanda yang diberikan Allah menjadi golongan orang-orang yang selamat dan bahagia di akhirat, kita mengerti itu nikmat Allah sehingga tumbuh rasa syukur kita untuk senantiasa menambah syukur ini. Kemudian apabila kita melihat bahwa di dalam tanda-tanda itu ternyata kita berada dalam golongan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk berubah, untuk memaksimalkan ikhtiar kita agar tidak menjadi orang-orang yang dimurkai dan celaka nanti di akhirat. Untuk itu ada satu ayat Al-Quran yang Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, itu walillahi mulkus samawati wal ard, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan seluruh kerajaan langit dan bumi itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan. Wa yu'adzibu man yasha, dan begitu pula Allah mengadab kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk mereka yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini para mufassir Al-Qur'an, para ulama-ulama menjelaskan untuk kita, sebagaimana yang tadi saya katakan, tidak ada kepastian. Yang ada hanya tanda. Di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sama ulama-ulama dikasihkan kategori. Begitu pula tanda-tanda orang yang kelak akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala diberikan kategori. Hikmahnya supaya mereka yang sudah berada di dalam tanda yang baik senantiasa bertambah syukur, dan mereka yang berada di tanda yang jelek, yang buruk, senantiasa bisa berubah dan langsung merubah untuk dijadikan golongan yang baik. Allah mengampuni siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki. Para ulama mengatakan dari tanda-tanda seorang hamba
yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama ayyudawimat taubah. Ayyudawimat taubah itu adalah melanggengkan, senantiasa istiqomah, senantiasa bertobat setiap hari. Ya, karena manusia tidak luput dengan kesalahan dan tidak luput dengan dosa. Maka kewajiban kita setiap hari pun juga untuk bertobat, beristighfar, sholat sunnah taubat. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, inni la atubu ilallah fil yawm sab'ina marrah. Aku, kata Rasulullah, dalam sehari taubat sama Allah itu 70 kali. Dalam riwayat lain, la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya juga sampai 100 kali. Padahal Nabi ini maksum dari dosa. Nabi ini terjaga dari dosa. Mengajarkan kepada umatnya, taubat itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan. Makanya taubat itu adalah satu proses seorang hamba menuju kemuliaan yang akan diberikan Allah. Dan taubat ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Taubat ini menyesali diri tentang sesuatu yang telah dilakukan dalam dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan, sehingga membuat hati ini bisa sakit kalau mengingatnya. Ya. Makanya kan ada kan dalam riwayat salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa ada dosa yang menjadikan seorang hamba ini masuk surga. Dosa apakah itu? Dosa yang ketika dia ingat akan dosa ini, dia sakit, dia malu, bahkan dia menangis menyesal. Jadi dalam Al-Huliyah, Abu Nu'aim meriwayatkan hadis, innal abda la yudnib fadzakarahu ahzanahu. Ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia ingat dosanya dan sedih dan menangis. Fanadharallahu ilaihi anna lahu ahzanahu. Allah memandangnya bahwa dia ini menyesalinya. Faghafarallahu, Allah mengampuninya. Dan bukan sebaliknya, bukan malah bangga dengan dosa. Orang yang bangga dengan dosa itu, apalagi kalau ingat dosa yang pernah dilakukan, sampai senang, sampai tertawa, itu orang yang termasuk golongan yang tidak mendapatkan ampunan, bahkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk tanda yang dirahmati orang yang dapat ampunan Allah adalah ayyukhalitus bisolihin. Dia suka berkumpul, bergaul dengan orang-orang soleh. Dia suka berkawan dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, ayyuqabbila bitta'ah. Senantiasa rajin, semangat dalam ketaatan. Maknanya, termasuk tanda seorang hamba yang mendapat ampunan dari Allah itu ketika dia melakukan ketaatan ibadah, senantiasa Allah berikan taufik, kegampangan melakukan ibadah tanpa ada halangan. Ini termasuk tanda seorang hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ayat haba farahud dunya min qalbi. Pergi, hilang kesukaannya terhadap dunia. Contohnya, ketika kita mendapatkan untung 1 juta, ya, kita senang, kita cinta dengan uang 1 juta ini termasuk tanda orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Berbeda, kalau kita mendapatkan untung 1 juta, kita senang karena ini dari Allah dan akan ditasarrufkan untuk jalan Allah, untuk menafkahi anak istri, untuk membantu madrasah, untuk ini, walhasil untuk kaitan akhirat, ini berbeda. Ya, yang seperti ini bukan termasuk orang yang senang dengan dunia. Orang yang senang dengan dunia, dia dapat untung 1 juta, yang dia sukai adalah untungnya ini. Dan tidak ada niatan lainnya. Yang dia sukai adalah duitnya ini. Dan yang kelima,
termasuk tanda seorang hamba yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ayyathiqa bidomanillah fir rizq, senantiasa dia ini kuat, dia ini yakin bahwa selama dia hidup di dunia, Allah senantiasa memberikan rizki kepadanya. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita merenungkan dan kita melihat dari tanda-tanda ini. Begitu pula sebaliknya, wa yu'adzibu may yasha, dalam ayat tadi Allah mengatakan, dan Allah mengadab hamba-hamba siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian para mufassir Al-Quran memberikan kita kategori tanda, termasuk tanda-tanda orang yang akan mendapatkan siksa adab dari Allah. Yang pertama adalah ayyusawfat taubah, taswif, senantiasa menunda-nunda taubat. Ya. Saufa. Kata Imam Hasan Al-Basri, iyyaka wat taswif. Hati-hati dengan kata saufa. Fa innaka fil yawm lasta fi qarib. Karena kamu hidup sekarang, bukan besok. Besok bukan milikmu, besok bukan milik kita, besok misteri. Ya. Yang lalu telah berlalu, hanya kita taubati. Tapi sekarang ini adalah kesempatan kita untuk senantiasa bisa memperbaiki diri. Dan termasuk tanda orang yang taswif, menunda taubat, itu adalah seperti yang saya katakan tadi, dia kalau ingat dosanya itu bangga, bahkan gembira. Makanya ada dulu cerita di zaman Bani Israel, itu ada seorang yang telah puluhan tahun bertobat sama Allah, tapi dia merasa dalam dirinya ini tobat itu nggak diterima. Akhirnya orang ini menghadap kepada salah seorang nabi dan berkata, wahai nabi, coba minta sama Allah, kenapa seakan-akan saya ini bertobat setiap hari puluhan tahun kok, tapi dalam perasaan saya tobat saya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si nabi ini bermunajat sama Allah dan Allah memberikan jawaban, wahai nabi, katakan pada seorang tadi, walaupun seluruh dunia ini memintakan ampun kepadanya, saya tidak akan mengampuni, aku tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Kenapa? Karena dia ketika ingat dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia gembira, dia bangga, ya, dia merasa sukacita. Walaupun seluruh dunia memintakan ampun kepadanya, aku tidak akan mengampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda orang yang mendapatkan adab adalah seorang ini. Yang nomor 2, ayyukhalita bil asrar, orang yang suka bermuamalah, berkumpul dengan orang-orang jelek, orang-orang ahli maksiat, orang-orang buruk. Man sahibal asrar ja'alahu Allahu minal asrar wa in kana minal ahyar. Barang siapa yang suka berkumpul dengan orang-orang buruk, Allah akan menjadikannya golongan orang buruk, walaupun dia sebenarnya golongan orang-orang baik, dia punya ilmu, dia ahli ibadah. Tapi suka berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat, Allah akan menjadikan dia dari golongan orang-orang yang ahli maksiat. Begitu pula sebaliknya. Man sahibal ahyar ja'alahu Allahu minal ahyar wa in kana minal asrar. Barang siapa yang suka berkumpul dengan orang-orang pilihan kekasih Allah, Allah akan menjadikan dia dari golongannya, walaupun dia termasuk ahli maksiat sebenarnya. Yang ketiga, termasuk tanda seorang hamba yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ayyaksala bitta'ah, malas melakukan ibadah, itu malas. Atau dalam kata lain, ulama mengatakan ketika dia mau melakukan satu ibadah itu pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Di depan rumah dia ada majelis ilmu, pasti ada halangan untuk mendatangi majelis itu. Dia sudah punya uang untuk bersedekah bisa, pasti ada rintangan untuk sedekahnya itu. Atau bahkan dia sudah bersiap-siap untuk melakukan satu ibadah, pasti ibadah itu diberikan Allah halangan supaya dia tidak melakukan ibadah. Ini termasuk tanda orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata ulama-ulama, termasuk tanda orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ayyafraha bid dunya, senang dengan dunia sebagaimana yang tadi.
Ketika mendapat untung 100.000, uangnya ini dia senang. Tidak ada niatan lain, tidak ada niatan untuk ditasarufkan kepada kebaikan, untuk beramal soleh, enggak. Dan yang terakhir, ayyusagila birrizki wa yansar razik. Ayyusagila birrizki wa yansar razik. Orang yang termasuk tanda yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia memburu harta dunia, yang dipikirkan harta dunia tanpa pernah lupa untuk memikirkan dunia, dan dia lupa terhadap yang memberikan rezeki. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam Al-Quran telah mengatakan tentang orang-orang yang disibukkan, yang lupa dengan Allah, disibukkan dengan dunianya, lupa dengan yang memberi rizki, disibukkan untuk mencari rizki. Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi para pengumpat dan para pencela. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang senantiasa cuma memburu harta, mengumpulkan harta, menumpuk harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira bahwa hartanya bisa mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Tidak, sesungguhnya mereka itulah yang kelak sama Allah akan dijerumuskan, akan dilemparkan ke dalam neraka al-khutamah. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita introspeksi, muhasabah, merenungi di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan ampunan atau tanda-tanda orang yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Di manakah posisi kita sekarang berada? Seandainya kita sekarang berada di posisi yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kewajiban kita bertambah syukur pada Allah, meningkatkan ibadah lagi, lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita menghayati dan merenungi ini semua dan melihat ternyata diri kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala, secepat mungkin, semampu mungkin untuk langsung pindah dari golongan itu ke golongan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan terakhir kita dibebaskan dari Allah dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.